Oke, kita kembali di kelas eksegesi surat pengembalaan dan sekarang kita sudah masuk di kitab 2 Timotius ya. Kemarin kita sudah bahas sedikit tentang pendahuluan, latar belakang, dan beberapa hal-hal yang memang berkaitan dengan survei kitab ya. Setidaknya bisa memperkenalkan kita secara garis besar mengenai kitab 2 Timotius. Dan kita dalam video ini akan membahas pasal 1 2 Timotius, pasal yang pertama. Dalam satu pasal ini ya kita tahu bersama punya beberapa ayat ya, sampai dengan ayatnya yang ke-18 ya. Tentu kita akan lihat waktu sampai ayat berapa bisa dibahas dalam video ini. Dan oke, kita langsung mulai ayat 1 dan ayat 2 dulu. Di situ firman Tuhan berkata, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jadi ini merupakan salam khas dari Paulus, dan sekaligus dia ingin memperkenalkan diri. Pertama sebagai penulis kitab tentu ya, dia langsung menyatakan bahwa surat ini berasal dari dia, Paulus. Tetapi tentu kita harus melihat beberapa pertimbangan teologis berkaitan dengan isu ilham. Apakah Paulus ini menulis dengan pikiran dia sendiri? Ya, sebenarnya tidak, karena dalam ayat yang pertama di sini dikatakan dia adalah rasul dan oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus memperkenalkan diri sebagai penulis kitab, dan dia juga mau menyatakan bahwa dia adalah rasul atau utusan dari Kristus yang dari pernyataan ini ya sama dengan dia ingin memberitahu kepada kita bahwa apa yang dia sampaikan itu berasal dari Tuhan. Dan ini salah satu poin ilham yang memang berulang kali disampaikan oleh Rasul Paulus dalam setiap kitabnya. Dan kalau kita lihat ya di dalam Textus Receptus, jadi Paulus dan Apostolos di situ masih dalam bentuk nominatif, tetapi untuk Yesus Kristus memakai kasus genetif. Biasanya kasus genetif ini bisa mengacu kepada beberapa fungsi, walaupun kita tahu genetif atau ablatif ya banyak sekali macam di dalam bahasa Yunani. Tapi fungsi yang paling umum untuk kasus genetif ini adalah bisa menyatakan asal atau milik, bahwa memang dalam hal ini bahwa Rasul Paulus adalah rasul. Paulus adalah rasul dari Yesus Kristus. Dan di situ dikatakan, kalau kita perhatikan, katanya oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Jadi oleh kehendak Allah ini tentu bisa mengacu kepada kerasulan, di mana Tuhan Yesus memilih dia sebagai seorang rasul, dan juga kehendak Tuhan untuk ketika Paulus memegang status sebagai seorang rasul, dia punya tanggung jawab untuk memberitakan dari kata evangelian. Dari kata evangelian, memberitakan janji tentang hidup. Kemudian kata kehendak di situ dari kata telematos, boleh diartikan sebagai keinginan Tuhan untuk, jadi Paulus jadi rasul bukan karena diri dia sendiri yang mengangkat diri sebagai rasul, tetapi berdasarkan kehendak Allah. Dan Allah di sini ya Theos, dan itu mengacu kepada Yesus Kristus yang ada dalam akhir kalimat. Kehendak Allah untuk memberitakan ya, dari
epagelian, menyampaikan message ya. Janji tentang apa katanya? Tentang hidup dalam Kristus, hidup itu zoe. Janji apa? Janji hidup apa yang di dalam Yesus Kristus ya? Hidup yang kekal. Kita ya, berulang-ulang bicara tentang prinsip ini, bahwa Yesus Kristus dalam pengajarannya dia menyatakan beberapa kali berkaitan dengan hidup. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa dia adalah kebangkitan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Dan hidup di sini bukan hidup jasmani yang Tuhan maksud, tetapi hidup kekal dalam prinsip keselamatan. Bahwa Tuhan Yesus mati untuk menggantikan posisi kita manusia berdosa, dan hidup itu diberikan kepada orang yang percaya. Tuhan Yesus pernah bilang bahwa dia adalah roti hidup, air hidup. Dan ini selalu mengacu kepada janji rohani, kehidupan kerohanian kekal. Dan itu kita bisa dapatkan dari bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi di ayat 1 ini sangat penting, dan nanti kita mau lihat Paulus juga masih tak memakai prinsip yang sama untuk kembali menjelaskan tentang keilahian Yesus Kristus, walaupun ya sudah ada juga di sini di ayat pertama, karena Allah di sini Theos, ini Yesus Kristus adalah Theos dalam ayatnya yang pertama di sini. Dan Paulus ya, nama Paulus ini unik. Kita tahu bersama sebelum dia bertobat ya, dia dulu namanya Saulus. Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-13, dan akhirnya ganti menjadi Paulus. Jadi ada beberapa teori-teori kenapa akhirnya namanya diganti dari Saulus menjadi Paulus. Yang pertama, ada yang berkata bahwa kemungkinan menjadi Paulus itu berkaitan dengan kondisi fisik dari Paulus itu sendiri, katanya dia. Jadi ada satu tradisi di abad kedua. Tradisi ini bicara bahwa Paulus ini pendek, gemuk, botak, dan katanya berbulu dan mata lebat, dan matanya menonjol. Tradisi ini ditulis di dalam buku non kanonik dari kota Tesalonika yang berjudul Paulus dan Tekla. Dan ya ada yang percaya kepada tradisi ini tentu ya, tapi kita tidak melihat ini sebagai kebenaran yang absolut, karena ini ditulis di kitab atau buku non kanonik, yaitu buku yang berjudul Paulus dan Tekla. Bisa saja benar kalau memang ditelusuri terus. Kemudian yang kedua, ada yang melihat Paulus, kenapa menyebut dirinya Paulus? Karena Paulus pernah berkata bahwa dia adalah yang terkecil dari orang-orang yang kecil. Karena memang begini, arti literal dari nama Paulus ini atau Paulus adalah kecil memang. Oleh sebab itu, yang pertama tadi tradisi mengacu kepada badannya yang kecil, pendek, dan seterusnya. Tapi yang kedua, ada orang yang melihat kepada penyataan rohani Paulus, bahwa dia adalah yang terkecil dari orang-orang yang terkecil. Ya, ketika dia bicara, ya kan, tentang pelayanan dia selalu bicara bahwa ya dia ini tidak ada apa-apanya, apalagi ketika dia bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin sebelum dia bertobat ya, dia menganggap bahwa dia adalah orang yang hebat, yang besar, punya pengaruh yang besar dan seterusnya. Tetapi ketika dia ditangkap oleh Tuhan, dia memahami bahwa memang dia sangatlah kecil dibandingkan dengan kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya. Kita bisa dalam Kisah Rasul 9 ayat 1 dan 2, 1 Korintus 15 ayat 9, Efesus 3 ayat 8, 1 Timotius 1 ayat 15. Jadi itulah beberapa ya, kita bilang beberapa teori ya berkaitan dengan nama Paulus itu sendiri. Kemudian di situ ada Kristus Yesus ya, Kristus itu artinya yang diurapi, dalam bahasa Ibrani Mesias.
keadaan Tuhan Yesus adalah orang yang memangku jabatan, 3 jabatan yang diurapi, imam, nabi, dan raja. Di dalam perjanjian lama, kelompok-kelompok yang diurapi itu seperti imam, raja, dan nabi. Dan Yesus menggenapi sekali lagi 3 jabatan itu. Kita bisa lihat di dalam Ibrani 1 ayat 2, ayatnya yang ketiga. Dan tentu dia Kristus, ya, dia adalah yang dijanjikan dan yang meresmikan semua yang tertulis dalam perjanjian baru. Dia adalah Mesias. Nah, Yesus itu artinya Jehovah menyelamatkan. Kalau dalam bahasa Ibrani Jehovah menyelamatkan, kata yang sama dengan Yosua. Seterusnya. Oke. Kemudian tadi kita sudah sempat singgung tentang oleh kehendak Allah. Jadi frasa ini adalah frasa yang menjadi boleh katakan frasa yang sering dipakai oleh Rasul Paulus dan digunakan dalam beberapa kitab-kitab yang lain. Misalnya dalam 1 Korintus 1 ayat 1, kemudian 2 Korintus 1 ayat 1, Efesus 1 ayat 1, dan Kolose 1 ayat 1. Jadi ini frase yang sering dipakai oleh Rasul Paulus. Dan uniknya ya, semua frase ini selalu dipakai dalam pembukaan kitab. Ya, dan tadi saya sudah berkata bahwa oleh kehendak Allah ini mengacu kepada apa? Ya, kita bisa melihat kepada 2 hal, yaitu kepada keyakinan Paulus bahwa Tuhan memilih dia menjadi seorang rasul, itu yang kita bicarakan tadi. Dan melihat bahwa ini merupakan panggilan khusus. Mulai dari pertobatan dia di jalan yang menuju ke Damaskus itu dalam Kisah Rasul 9, dan akhirnya dia menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Dan sekali lagi Paulus sering menegaskan panggilan otoritasnya yang diberikan oleh Tuhan kepadanya untuk menegaskan tulisan-tulisannya. Tadi saya sudah sedikit singgung bahwa ini untuk menegaskan tulisan-tulisannya, bahwa tulisan dia bukanlah sekedar tulisan yang memang betul-betul berasal dari pikiran dia, tetapi ini adalah tulisan yang diilhamkan. Nah, dia adalah rasul yang panggil oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan khususnya bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan kita bisa melihat beberapa ayat berkaitan dengan doktrin-doktrin ilham yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Misalnya 2 Timotius 3:16 ya, nanti kita akan pergi ke ayat itu, dan ada beberapa ayat yang lain. Dan kemudian bisa kita lihat dalam 1 Korintus pasal 2 dari ayat 9. Ayat 9 sampai dengan ayat 13. Di situ tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dari dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dari dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan-perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Jadi di sini Paulus sedang bicara bahwa mereka rasul itu diberikan karunia khusus, yaitu menerima ilham dari Tuhan. Dan kita bisa lihat juga di dalam kitab yang lain, misalnya dalam 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-13. 1 Tesalonika 2 ayat 13 saya akan baca. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga pada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga dalam kamu yang percaya. Jadi Paulus mengklaim bahwa ketika jemaat Tesalonika mendengar
pengajaran Paulus termasuk surat Tesalonika ini, mereka melihat itu sebagai firman Tuhan. Tentu kalau mereka tidak terima sebagai firman Tuhan, ya, Paulus tidak akan tulis demikian. Jadi ini sangat penting. Dan sekali lagi Paulus menegaskan bahwa keselamatan, panggilan, dan tugas pelayanan semuanya itu didasarkan kepada janji Tuhan. Janji Tuhan Allah, dan di dalam janji itu ada kehidupan yang kekal melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya. Sudah lihat tadi dalam pasal 1 ayat 1, ayat 2 juga nanti dibicarakan, ayat 9, ayat 13. Dan Paulus juga sempat menyinggung tentang Tuhan yang memiliki dan memberi hidup. Konsep bahwa Kristus adalah sumber kehidupan itu diulang juga berapa kali dalam kitab ini. Dalam pasal tadi 1 ayat 1, kemudian pasal-pasal yang kemarin 1 Timotius 6 ayat 15, 16 ayat 19, dan nanti ada Titus 1 ayat 2. Jadi itu jelas. Kemudian kita masuk kepada ayat yang kedua. Ayat yang kedua, kepada Timotius anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Kalau tadi ayat 1 bicara tentang siapa, dari siapa surat itu, sekaligus bicara tentang ilham dari surat ini. Ayat 2 ini ya, sebenarnya secara umum mau menjelaskan kepada kita tentang siapa penerima utama surat ini. Dan jelas di situ sudah dijelaskan bahwa Timotius adalah penerima surat, dan Paulus memberikan beberapa gambaran-gambaran berkaitan dengan kepenerimaan surat. Dan yang paling penting di situ adalah ketika Timotius ya kan disebut sebagai yang terkasih ya. Dalam bahasa Yunaninya Timoteo agapeto dari kata agapetos, yang terkasih. Timoteo agapeto tekno, Timotius anakku yang terkasih. Kata tekno ini kata yang umum, mengacu kepada anak, entahkah dia anak secara daging atau anak rohani ya, biasanya memakai kata yang umum seperti tekno ini. Yang kekasih, yang dikasihi, yang terkasih dari kata agapetos. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. 3 unsur penting. 3 unsur penting yang hanya bisa didapatkan manusia dari Tuhan dan tidak bisa dapat dari yang lain-lain. Ada kasih karunia, karis, kemudian ada rahmat dari kata eleos, dan ada damai sejahtera dari kata eirene. Semuanya dari siapa katanya? Itu dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Dan sangat unik ketika penulis dalam ini Rasul Paulus mensejajarkan antara Allah Bapa dengan Kristus Yesus dalam sebutan Tuhan kita. Allah Bapa di sini Theopatros, dan Kristus Yesus ya biasa yang merupakan Tuhan kita. Jadi mana Tuhan kita? Ya Allah Bapa dan Kristus Yesus. Oleh sebab ini ya ayat ini juga ingin menjelaskan kepada kita tentang konsep Tritunggal. Tritunggal yang dipahami oleh orang Kristen adalah Tritunggal yang mengajarkan bahwa ada 3 pribadi dalam satu esensi. Bukan seperti yang diajarkan oleh Gnostik yang lain yang mengajarkan Tritunggal yang sedikit berbeda dan tidak alkitabiah, karena ada pemahaman Tritunggal bahwa katanya Tritunggal itu adalah tiga rupa ya, ya, karena ada yang mengajarkan konsep Tritunggal dengan menyatakan bahwa Tritunggal itu bukan 3 pribadi dengan satu esensi, melainkan katanya 3 peran dalam satu esensi. Jadi pribadinya satu saja, cuma punya peran yang berbeda-beda. Kalau ke kantor jadi bos, di jalan jadi sopir, di rumah jadi bapak. Dan itu konsep yang tidak alkitabiah, karena yang Alkitab ajarkan adalah ternyata ya, baik Bapa maupun Kristus itu adalah pribadi yang berbeda.
Dan sekali lagi di dalam diri mereka, baik Allah Bapa maupun Kristus Yesus disebut sebagai Tuhan. Baik Theos maupun Ieso adalah Tou Kurio. Di sini ada satu kata yang ditambahkan, menyertai engkau. Sebenarnya kata menyertai tidak ada di sini. Di TR tidak ada. Dia langsung Tuhan kita saja. Kemungkinan besar ini ditambahkan oleh LAI, atau mungkin dia mengikuti critical text, karena di dalam KJV pun tidak ada. Jadi kasih karunia, apa kasih karunia yang paling penting dalam kehidupan manusia? Yaitu keselamatan. Dan rahmat di sini, rahmat ini kalau dalam bahasa Yunani eleos, terjemahkan mercy. Dalam KJV itu eleos biasanya bisa diterjemahkan sebagai belas kasihan dan damai sejahtera. Dan semuanya itu kita dapatkan dalam Tuhan. Dunia ini punya damai yang semu, damai yang sementara, dan kapan saja damai itu bisa berubah menjadi tidak damai. Tetapi damai yang Kristus tawarkan adalah damai untuk selama-lamanya. Kasih karunia yang Tuhan berikan adalah kasih karunia yang bisa membawa kita kepada keselamatan. Dan katanya itu dari, dari pakai kata apo di sini, dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Lain menambahkan kata menyertai engkau di situ. Dan kembali kepada struktur frase dan kalimat yang dipakai oleh Rasul Paulus berkaitan dengan kasih karunia, rahmat dan damai. Ini juga konsep seperti ini juga berulang kali dipakai oleh Rasul Paulus dalam beberapa kitab dia yang lain. Walaupun mungkin dalam susunan kata yang berbeda, tetapi konsepnya sama. Nah, misalnya, yaitu tadi kasih karunia bagimu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi dasar konsepnya sama, cuma mungkin ada variasi-variasi sedikit. Ini kita bisa lihat di dalam Roma 1 ayat 7, 1 Korintus 1 ayat 3, 2 Korintus 1 ayat 2, Galatia 1 ayat 3, Efesus 1 ayat 2, Filipi 1 ayat 2, 1 Tesalonika 1 ayat 2, dan Filemon 1 ayatnya yang ketiga. Nah, ini bentuk yang pertama, tetapi dalam dasar konstruksi yang sama. Yang kedua, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Nah, ini mirip sebenarnya, tapi dalam varian yang berbeda. Itu bisa kita lihat dalam Kolose 1 ayatnya yang kedua. Kemudian dikatakan juga di situ ada juga variasi yang lain, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera. 1 Tesalonika 1 ayat 1. Dan yang terakhir, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Di ayat yang kita baca tadi. Kemudian ada dalam 1 Timotius 1 ayat 2 juga. Jadi jelas. Dan yang terakhir, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita. Variannya sedikit berbeda, tapi dasarnya sama, yaitu Titus 1 ayat yang keempat. Artinya, kita melihat kekonsistenan dari seorang Rasul Paulus untuk secara terus-menerus membicarakan tentang keilahian Yesus Kristus, tentang konsep Tritunggal, dan dia melihat itu sangat penting dan dikaitkan dengan keselamatan. Jadi jelas ya, apa yang diajarkan oleh Paulus di sini ya, harusnya mengingatkan kita para pengajar Alkitab bahwa Tritunggal dan keselamatan dan kelahiran Kristus itu tidak boleh lepas. Ini adalah rantai yang tidak boleh dipisahkan. Rantai yang tidak boleh dipisahkan dan harus dibawa terus dan ditekankan terus dalam pengajaran. Kemudian kalau kita perhatikan dalam ayat yang kedua, antara kata Allah Bapa, Theopater di situ, dan Putra Yesus Kristus, itu dia pakai satu kata penghubung, ya, apoh. Nah, di sini sebenarnya ingin menjelaskan hubungan antara Kristus dengan Bapa dalam gramatikal ini, dengan ada preposisi apo ini untuk lebih menguatkan lagi tentang kesetaraan mereka berdua antara Allah Bapa dan Yesus Kristus. Dan ini merupakan
satu teknik yang tentu dalam inspirasi yang digunakan oleh Paulus untuk menegaskan sekali lagi keilahian Yesus Kristus. Kemudian kita lanjut di dalam ayatnya yang ketiga. Setelah Paulus memperkenalkan dirinya sebagai penulis kitab, dia adalah rasul dan tulisan dia didasarkan kepada ilham. Ilham siapa? Ilham yang mengutus dia dan memilih dia menjadi rasul, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ayat 2 dia mengajarkan tentang siapa penerima kitab ini. Di sini dikatakan bahwa Timotius, anakku yang terkasih. Ini mau menjelaskan kepada kita tentang betapa dekatnya hubungan mereka antara Paulus dan Timotius sebagai orang tua rohani, sebagai senior dalam pelayanan. Paulus ingin terus mengingatkan Timotius supaya dia bisa lebih berhati-hati dalam melayani, dan semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Dan kita masuk ke dalam ayatnya yang ketiga. Oke, sekarang ayat 3 sampai dengan ayat 7. Tapi kita lihat satu-satu ayat saja dulu. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Di sini Paulus membuka surat ini dengan ucapan syukur. Dan ucapan syukur ini bukanlah ucapan syukur yang biasa-biasa saja, tetapi ini adalah ucapan syukur yang lahir dari hati, yang keluar dari hati orang yang sudah diselamatkan. Mengucap syukur dari dua kata, eko dan karim ya. Kata eko kita ingat dari bahasa Yunani, ini eko saya memiliki, mempunyai. Jadi ucapan syukur itu dimiliki oleh Rasul Paulus. Kepada siapa katanya? Tauteo di sini. Kepada Allah yang kulayani. Jadi dan ya sebenarnya ini merupakan satu kebiasaan, dan bukan hanya kebiasaan sebenarnya. Ini adalah satu ungkapan yang tulus dari hati bagi orang yang sudah diselamatkan. Dan Paulus, sekali lagi Paulus juga berkali-kali memakai pola ini dalam kitab-kitab dia yang lain. Artinya memang rasa ucapan syukur itu tidak hanya muncul satu kali, bahkan berkali-kali, bahkan seluruh hidup kita ya sama seperti Paulus harus dibawa dalam rasa ucapan syukur. Roma 1 ayat 8, 1 Korintus 1 ayat 4, Efesus 1 ayat 15-16, Filipi 1 ayat 3 dan 4, Kolose 1 ayat 3 dan 4, 1 Tesalonika 1 ayat 2, 2 Tesalonika 1 ayatnya yang ketiga. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang mewakili bahwa Paulus sering membicarakan hal yang sama, yaitu tentang ucapan syukur, mengucap syukur. Dan mengucap syukur apa? Kepada Allah yang kulayani. Jadi Paulus mengucap syukur kepada Allah yang dia layani. Jadi ini memberikan satu gambaran tentang bagaimana Paulus sadar bahwa pelayanan yang dia jalani sampai kita tahu bahwa di masa tua ditulis oleh kitab ini, di masa tuanya sampai di garis finishnya itu benar-benar adalah kasih karunia dari Tuhan. Oleh sebab itu dia bersyukur ketika Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepadanya. Kita sudah pernah lihat juga di dalam 1 Timotius 1 waktu itu. Ya, tidak ada kata lain selain ucapan syukur. Dan aplikasinya kepada kita apa? Ya, kita juga harus punya prinsip yang sama, bahwa pelayanan ini adalah kasih karunia dan kita harus mengucap syukur atas pelayanan yang ada. Ya, banyak orang mungkin tidak punya kesempatan yang sama dengan kita hari ini untuk melayani Tuhan dengan baik. Ya, mungkin misalnya masa muda dia tidak pakai dengan baik, akhirnya tidak bisa melayani Tuhan. Kemudian ada orang-orang yang terbatas dengan kondisi fisik sehingga dia tidak bisa melayani Tuhan dengan cara yang sama seperti yang kita ya. Jadi ketika kita bisa melayani Tuhan dengan tubuh yang sehat,
sampai hari ini kita harus mengucap syukur. Di sini Paulus berkata dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan oleh nenek moyangku. Maksudnya apa? Ya, tentu Paulus mengingat tentang perjalanan-perjalanan panjang pahlawan-pahlawan iman yang juga dulu pernah membela dan memberitakan kebenaran yang sama. Dan Paulus menjadikan itu sebagai contoh. Ya, kita tahu memang bahwa gereja, ya, eklesia dalam konsep perjanjian baru memang tidak sama dengan perjanjian lama dalam ibadah simbolik, tetapi semangat dan ucapan syukur atas pelayanan yang ada tentu dimiliki juga oleh mereka. Dan kita harus melihat kepada contoh yang sama, orang-orang yang hebat, nabi, imam, raja-raja yang luar biasa yang pernah tercatat di dalam Alkitab, dan mereka melayani Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dan kita juga bisa melihat Paulus sebagai contoh untuk bisa melayani Tuhan dalam kondisi selalu mengucap syukur. Jadi itu penting. Kemudian, dan aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Wah, ini merupakan kata dan pernyataan yang sangat dalam dari seseorang yang sangat mengasihi pelayan-pelayan Tuhan. Dalam hal ini tentu Paulus sangat mengasihi Timotius, dan Paulus berkata bahwa dia terus berdoa untuk pelayanan Timotius, karena engkau di sini pasti mengacu kepada Timotius. Dan kita harus mengambil contoh yang sama dengan Rasul Paulus. Ketika Paulus melihat keberhasilan pelayanan Timotius, keseriusan pelayanan Timotius, itu selalu dibawa terus dalam doa. Ketika Paulus melihat tantangan-tantangan pelayanan dalam Timotius, itu Paulus bawa dalam doa, baik siang katanya maupun malam. Jadi artinya memang setiap saat Paulus mengingat pelayanan Timotius. Dan ini harus teraplikasi dalam kehidupan kita. Kita harus mengingat orang-orang yang berjuang, sama-sama berjuang dengan kita dalam pelayanan. Ketika mereka punya kemajuan dalam pelayanan, kita terus berdoa supaya lebih maju. Dan kita harusnya termotivasi atas kemajuan pelayanan dari teman-teman, orang-orang yang seiman dan seperjuangan dengan kita. Ketika kita mendengar ada teman-teman pelayanan yang mungkin dalam pergumulan yang cukup berat, ya kita juga terus berdoa untuk mereka. Kata permohonan di sini dari kata deeksis, permohonan, mengucap syukur, dan kita bisa harus berdoa kepada orang-orang yang sama-sama melayani dalam pengajaran yang Alkitabiah, dan kita harus lakukan itu, mendukung. Kadang kita tidak bisa langsung datang untuk mendukung mereka dalam situasi-situasi tertentu, tetapi kita bisa membawa mereka dalam pokok-pokok doa kita. Dan siapapun itu yang punya pelayanan yang sama, kita harus mendoakan mereka. Kemudian di sini sudah sempat disinggung oleh Rasul Paulus tentang melayani Tuhan. Seorang yang melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni, setidaknya ada 3 hal yang mendorong. Yang pertama, karena dia sudah dilahirbarukan, karena dia sudah diselamatkan. Akhirnya kondisi dan hal inilah yang mendorong dia. Roh Kudus yang ada dalam hati ini, dia akan mendorong dia untuk apa? Mau melayani Tuhan. Coba kita lihat dalam Efesus 4. Efesus pasal 4 ayat 23 dan 24. Efesus 4 ayat 23 dan ayat yang ke-4. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan sendiri. Kelahiran kembali
membawa kita kepada perubahan yang rohani. Kemudian ya, bisa jadi cara berpikirnya harusnya berubah. Bukan bisa jadi, harusnya berubah. Orang yang sudah diselamatkan cara berpikirnya harus berubah. Coba kita lihat dalam 2 Korintus 5. 2 Korintus pasal 5. Ayat 17, jadi siapa yang dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang sungguhnya yang baru sudah datang. Jadi itu hal yang pertama, orang melayani karena dia cipta yang baru dan cara berpikirnya diubah, ya kan, untuk melayani Tuhan. Kemudian yang kedua, yang mendorong seorang untuk melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni adalah karena ketika dia selamatkan, dia sudah bisa harusnya membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Orang yang terdidik dalam kebenaran yang alkitabiah, dia sudah diselamatkan, dia akan bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Roma 12 ayatnya yang kedua. Itu penting. Dan yang ketiga adalah punya prinsip bahwa apa yang dilakukan itu untuk melayani Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kesenangannya untuk Tuhan yang paling utama dan bukan untuk manusia. Ya, kadang manusia akan senang melihat pelayanan kita, tetapi yang paling penting adalah ketika kita membawa semuanya itu kepada prinsip bahwa ini Tuhan yang pimpin. Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Jadi seperti itu. Dan ya, kita harus melihat kondisi ini dan menjadikan ini sebagai patokan dalam hidup kita. Kemudian mengingat, ya, katanya mengingat. Kalau kita perhatikan kembali dalam ayatnya yang ke-3 tadi, dan selalu aku mengingatnya. Uniknya nanti sejak pasal 3 sampai dengan pasal 6 nanti ada 3 kali kata mengingat, walaupun dipakai dalam grammar yang berbeda. Kata mengingat dari kata mnea, dan Paulus menyampaikan, ya kan, konsep mengingat itu dalam 4 cara yang berbeda. Mengingat kehidupan, keluarga, panggilan Timotius untuk melayani Tuhan. Nah, mengingat yang pertama itu yang tadi kita lihat dalam Timotius 1 ayat yang ke-3. Paulus mengingat Timotius secara terus-menerus di dalam doa. Mengingat itu di dalam doa. Kemudian yang kedua, kita lihat dalam ayatnya yang ke-4, dikatakan, apabila aku terkenang akan air matamu yang kucurahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Jadi mana konsep mengingat di sini? Di kata terkenang di situ. Jadi sebenarnya kata terkenang di situ kata mnea juga. Tapi di sini Paulus memakai bentuk partisipal untuk mengingatkan Timotius tentang perpisahan mereka yang penuh air mata. Dan ini adalah sebuah peringatan yang dari hati. Bagaimana mereka pernah bersama-sama lama dalam pelayanan dan harus terpisah karena pelayanan. Dan tentu Paulus mengingat bahwa perpisahan itu adalah perpisahan yang penuh dengan air mata sekaligus penuh dengan sukacita. Oleh sebab itu Paulus berkata di sini, apabila aku terkenang, katanya, akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Dan ternyata Paulus punya kerinduan supaya mereka bersama-sama kembali. Itu kita bisa lihat juga di dalam pasal 4 nanti. Pasal 4 ayatnya yang ke-9, berusahalah supaya segera datang kepadaku. Kemudian mengingat yang ketiga itu nanti kita lihat dalam ayatnya yang ke-5. Mengingat yang ketiga nanti kita lihat dalam ke-5, itu dalam bentuk kata kerja majemuk, ya, karena ada preposisi dalamnya hupo plus mnea di situ, untuk mengingat Timotius akan iman keluarganya yang tulus. Dan yang keempat, ya, kita akan bahas juga nanti pasal ayat 6 dalam bentuk kata kerja majemuk juga, karena di situ ada preposisi ana dan nea untuk mengingat Timotius tentang panggilan pelayanannya. Dan sekarang kita lihat dalam ayat 4, mengingat akan perpisahan mereka. Nah,
Nah, sekali lagi ini merupakan momen yang berpisah dengan orang untuk melayani di tempat yang berbeda, sangat sedih sekaligus bersukacita. Dan ya di GBA punya satu tradisi ya namanya Kongres Kristen Fundamental. Dulu setahun sekali, sekarang 2 tahun sekali. Di situ semua hamba Tuhan Kristen Fundamental berkumpul untuk membawa cerita-cerita dan pengalaman-pengalaman mereka di dalam pelayanan. Ketika berkumpul di situ, ada satu hal yang sangat unik. Akhirnya ada cerita-cerita yang akan kita dengar dari orang-orang yang sudah lama berpisah dengan kita. Bagaimana kita akan mendengar perkembangan pelayanan mereka, mendengar pengalaman-pengalaman pelayanan mereka, mengajar mereka, dan situasi-situasi bahkan pergumulan-pergumulan pelayanan mereka. Dan tentu ketika kita mendengar cerita itu, kita dituntut untuk terdorong untuk bergumul bersama-sama dalam pelayanan itu. Sama juga ketika orang mendengar cerita kita, pelayanan kita, entah keberhasilan kita dan pergumulan dalam pelayanan kita, ya kita punya kerinduan supaya orang mengingat itu dan membawa dalam pokok-pokok doa. Dan kadang ya ada yang kembali mengingat ya masa-masa lalu sebelum diutus, masih bersama-sama dalam satu asrama dan harus terpisah dalam acara-acara pengutusan. Dan itu merupakan kondisi yang penuh sukacita. Dan ya selama 1 minggu bersama-sama dalam acara kongres dan harus berpisah dan kembali pulang ke tempat pelayanan masing-masing. Dan ya kita kadang ada yang berpisah dengan dengan harapan bahwa kita harus berhasil dalam pelayanan, kuat ketika menghadapi tantangan-tantangan dalam pelayanan. Dan ini yang mau Paulus ingatkan kepada Timotius. Dan pasti ada satu saat nanti untuk bisa bertemu kembali. Dan tentunya ya kalau mungkin belum sempat bertemu kembali, Tuhan panggil, ya kita akan bertemu nanti di Yerusalem baru. Yang pasti Paulus punya keyakinan bahwa pertemuan kembali itu pasti ada. Kalau tidak sempat bertemu secara jasmani, pertemuan rohani itu pasti ada. Lewat doa dan juga nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Bila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, akan air matamu yang kau curahkan. Paulus mengingat mungkin Timotius sangat sedih sekali ketika mereka harus berpisah dalam pelayanan waktu itu. Ayat 5 dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin juga hidup di dalam dirimu. Di sini Paulus mau mengingatkan bahwa Timotius, kamu itu bertumbuh dalam keluarga yang hebat, keluarga yang luar biasa. Katanya, sebab aku teringat akan imanmu. Artinya iman Timotius yang tulus ikhlas. Paulus yakin bahwa Timotius punya iman yang benar. Kata tulus ikhlas itu dari kata anupokritos, artinya tanpa kepura-puraan. Iman yang tidak pura-pura, bukan iman yang ikut-ikutan, bukan iman yang tanpa pengertian yang benar, tapi ini iman yang murni, yang ikhlas di situ. Dan sangat bersyukur ada 2 orang yang memiliki pengaruh yang besar dalam pertumbuhan rohani seorang Timotius sebelum dia melayani Tuhan, yaitu ada Eunike, ada Lois dulu. Lois itu neneknya, dan ada Eunike, yaitu ibu dari Timotius. Dan memang sangat bersyukur ketika kita bertumbuh dalam keluarga yang sudah kenal kebenaran. Ya, minimal Lois dan Eunike paham tentang Allah yang benar itu seperti apa, keselamatan yang benar itu seperti apa, dan Timotius bertumbuh. Dan kadang memang
situasi lingkungan itu mempengaruhi pertumbuhan kehidupan manusia. Di mana kita pergi dan berada, bergaul, itu akan mempengaruhi kita. Ya, kenapa mahasiswa teologi sebaiknya tinggal di asrama? Karena lingkungan asrama itu akan mempengaruhi dia, menajamkan orang itu, dan lebih besar potensinya untuk membawa kepada kehidupan yang jauh lebih baik daripada dia harus tinggal sendiri dan seterusnya. Ya bukan berarti tidak boleh tinggal sendiri, boleh. Kalau anak muda ya sebaiknya tinggal di kos, tinggal di asrama, karena dia akan hidup dengan dalam lingkungan yang sama-sama mengasihi Tuhan. Dan ya tentu adalah kondisi yang spesial ketika seseorang bisa hidup dan tumbuh dalam keluarga yang punya iman yang benar. Ya bukan berarti kalau orang hidup di keluarga yang pengajarannya masih salah kemudian tidak punya kesempatan untuk punya iman yang benar, bisa ada kesempatan untuk itu. Dan banyak orang bisa membuktikan itu karena dia buka hati untuk kebenaran. Yaitu iman yang pertama-tama timbul dari nenekmu Lois dan dari ibumu Eunike. Artinya Lois pun meninggalkan kebenaran kepada ibunya. Artinya keluarga ini saling meregenerasikan kebenaran. Mulai dari Lois, ibunya, kemudian kepada Timotius. Katanya yang aku yakin juga ada di dalam dirimu. Jadi Timotius mewarisi kebenaran firman Tuhan. Tidak ada warisan yang jauh lebih berharga daripada kebenaran. Tidak ada. Semua hal yang ada di dunia ini fana kecuali kebenaran firman Tuhan. Dan oleh sebab itu, ya betapa pentingnya kita memiliki pikiran bahwa kebenaran itu harus digenerasikan. Kebenaran harus terus disampaikan. Kebenaran itu harus didengar oleh orang lain. Ya bukan karena kita penginjil atau gembala, tetapi inilah prinsip hidup orang yang sudah diselamatkan. Mau supaya orang lain dengar kebenaran. Kemudian yang ayat 6. Ayat 6 di situ firman Tuhan berkata, ayat 6, karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi ayat 6 katanya, di situ ada konsep mengingatkan, menea. Mengingatkan apa? Tentang pekerjaan pelayanan Timotius. Supaya apa katanya? Supaya engkau untuk apa? Mengobarkan ya, mengobarkan di sini ya. Ini adalah satu bentuk kiasan untuk menggambarkan supaya tetap semangat. Supaya tetap semangat untuk memberitakan firman Tuhan. Ini adalah sebuah kata dalam bentuk present aktif indikatif ya, mengobarkan. Dalam bentuk present aktif indikatif. Case-nya kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-6, di situ dalam KJV diterjemahkan sebagai stir up dari kata anasopureo, semangat. Ini bicara kepada semangat untuk melayani Tuhan. Yang menyiratkan kebutuhan yang terus menerus ya, karena dalam kasus present aktif ya. Jadi manfaat atau peringatannya ini terus menerus, bukan sudah, tapi terus menerus. Untuk apa? Mengobarkan kembali atau membangkitkan kembali nyala api. Paulus pernah berbicara bahwa jangan padamkan roh, layanilah Tuhan. Jadi ini bicara tentang supaya tetap semangat melayani. Kadang ada situasi-situasi tertentu membuat seseorang menjadi loyo, menjadi kurang semangat. Nanti dalam hal ini Timotius malu. Akhirnya Paulus ingatkan supaya dia semangat, bangkit untuk melayani Tuhan. Tapi ya pesan ini juga kepada kita. Karena dalam kondisi ya Timotius muda, jauh lebih muda, mungkin harus punya keberanian yang didorong dari orang yang jauh lebih senior supaya
keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan itu ada. Dan itu juga kadang sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai pemberita firman Tuhan muda, berhadapan dengan orang-orang yang mungkin jauh lebih tua secara umur, jauh lebih banyak pengalaman, karena umurnya banyak, jauh lebih tua dari kita, dan akhirnya ya kadang itu membuat kita sedikit berkecil hati. Tetapi ya ketika kita semakin sering melakukan ini, pelayanan pemberitaan firman Tuhan, dan orang melihat kapasitas kita dan kemampuan kita untuk menyampaikan itu, maka seharusnya kita tidak ragu lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi Paulus mengingatkan Timotius dan juga kita untuk semangat di dalam melayani itu, mengobarkan karunia yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi katanya Paulus adalah orang yang paling setuju, yang paling meneguhkan, yang paling menyetujui, mendorong Timotius untuk pergi memberitakan firman Tuhan. Jadi penumpangan tangan di sini dalam konsep pengutusan seorang untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi yang merupakan konsep seperti itu, mengobarkan karunia Allah dari kata karisma atau anugerah dari kata karis, ya, itu bisa menunjuk kepada karunia-karunia pelayanan. Sudah ada, tinggal dikerjakan. Tuhan sudah memberikan kepada kita karunia pelayanan. Kalau rasul punya karunia khusus, namanya karunia roh. Tapi dan semua itu ada kaitannya dengan proses penulisan Alkitab. Artinya ketika Alkitab selesai ditulis, karunia yang menyertai jabatan itu sudah tidak ada lagi. Tetapi karena Timotius bukan rasul, dia punya karunia pelayanan, mengajarlah, berkhotbah, mengembalakan dan seterusnya. Dan itu dianugerahkan oleh Tuhan. Kemudian mungkin ayat yang terakhir untuk pembahasan kita, yaitu ayat 7. Kalau tadi sampai ayat 6 itu udah 4 nea, ayat 7 bisa dikatakan ini adalah kata-kata untuk menguatkan apa yang disampaikan oleh Paulus ayat 6 untuk mengobarkan karunia. Alasannya apa? Katanya sebab Allah memberikan, ya kan? Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Bukan roh ketakutan, tetapi roh apa? Roh yang membangkitkan kekuatan, roh kasih, dan roh ketertiban. Ada 3 hal yang dijabarkan di sini. Bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, roh kasih, dan ketertiban. Ketika mungkin sebelum diselamatkan, ya kadang ada banyak orang Kristen, kenapa tidak berani berargumentasi menyampaikan firman Tuhan? Karena dia tidak punya keberanian untuk menyatakan. Roh Kudus belum ada dalam hati. Ketika Roh Kudus ada dalam hati kita, pada saat percaya sesuai dengan Efesus 1 ayat 13, kita seharusnya punya keberanian yang didorong oleh Roh Kudus untuk bisa berbagi dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi katanya harus dengan kasih dan tertib, bertanggung jawab atas iman, ya kan? Tidak berani saja tidak cukup. Berani itu bagus menyampaikan, tetapi juga harus penuh kasih, ya kan? Kasih agape di sini, dan tertib dalam arti ya hidup kita adalah hidup orang yang bisa menggambarkan Injil yang kita sampaikan. Harus sopan dan seterusnya. Jadi bukan roh ketakutan, tetapi roh yang memberi kita kekuatan. Jadi ini adalah satu pesan yang sangat-sangat indah. Sangat-sangat indah, dan ya kita harus mengingat ini dan membawa itu dalam kehidupan pelayanan kita. Dan ya kemungkinan besar sekali lagi Timotius adalah yang pemalu. Dia pemalu untuk menyampaikan firman Tuhan, dan Paulus kembali menggenjot dia, mengingatkan beberapa hal, dan akhirnya mendorong dia. Ingat bagaimana dulu katanya, kalau kita lihat dalam ayatnya yang ketiga, bahwa saya mengingat kamu terus dalam, artinya pelayananmu selalu dibawa dalam doa. Kemudian ingat akan perpisahan kita dulu. Kita jangan sampai berpisah dengan sia-sia. Biarlah perpisahan ini membawa buah yang baik dalam pelayanan. Dan yang ketiga, mengingat bahwa dulu engkau bertumbuh dan dibangun dalam keluarga yang mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu,
pelayanan dengan penuh semangat karena keluarga mendukung untuk melayani Tuhan. Dan yang keempat, ingat supaya semangat itu dikobarkan untuk melayani Tuhan. Alasannya apa? Karena Allah tak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut di video selanjutnya untuk bagian seterusnya dari ayat 8 sampai dengan ayat